Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Narulita Alfian Rizky Hidayat dengan NIM 2005011110098 yang dimana video kali ini untuk memenuhi tugas UAS Quran Hadis Manajemen dengan materi sebagai berikut. Untuk pembahasan yang pertama adalah hadis Khalilullah, yang dimana secara bahasa yaitu qaul yang berarti ucapan dan perkataan. Sedangkan hadis Khalilullah berarti hadis yang disandarkan dari perkataan atau sabda Nabi Muhammad SAW. Hadis tersebut yang menunjukkan mengenai sabda atau perkataan Nabi Muhammad yang dijadikan sebagai suatu pedoman atau dasar dan hujah, yang dimana jadi setiap apapun sabda atau suatu perkataan Nabi Muhammad SAW yang merupakan suatu dasar pedoman dan suatu sumber hukum bagi setiap muslim. Karena tak mungkin beliau mengatakan sesuatu yang sia-sia, perkataan kotor, atau bahkan dusta. Kemudian untuk pembahasan yang kedua adalah hadis fi'liyah, yang dimana secara bahasa yaitu fi'il yang berarti perbuatan dan tindakan. Sedangkan hadis fi'liyah berarti yaitu hadis yang disandarkan dari suatu perbuatan dan tindakan Nabi Muhammad SAW. Jadi hadis fi'liyah yaitu setiap perbuatan dan tindakan Nabi Muhammad SAW adalah suatu hadis yang dijadikan teladan, pedoman, dan sumber hukum tanpa terkecuali. Selanjutnya untuk pembahasan yang ketiga adalah hadis ta'ririyah, yang dimana secara bahasa yaitu ta'rir yang berarti ketetapan. Sedangkan hadis ta'ririyah memiliki arti yaitu hadis yang disandarkan dari ketetapan Nabi Muhammad SAW. Dengan maksud ketetapan Nabi Muhammad SAW di sini adalah ketika beliau melihat suatu perbuatan sahabat, namun beliau tidak memerintahkan dan tidak pula melarang. Ketetapan Rasulullah SAW tersebut menunjukkan bolehnya perbuatan itu. Pembahasan yang keempat adalah hadis ahwali. Hadis ahwali adalah hadis yang menjelaskan bahwa ihwal Nabi Muhammad SAW yang menyangkut keadaan fisik, sifat-sifat, dan kepribadiannya, yang dimana tentang keadaan fisik Nabi Muhammad SAW dalam beberapa hadis yang disebutkan bahwa fisiknya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Setelah mengetahui pengertian hadis, barulah kami mengkaji tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Berikut beberapa fungsi hadis terhadap Al-Quran yang perlu kita pahami. Yang pertama ada bayan at-takhrir atau menjelaskan isi Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran yang pertama adalah suatu bayan at-takhrir, yang berarti memperkuat isi dari Al-Quran. Sebagai contoh, hadis yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang dimana terkait suatu perintah berwudu, yakni Rasulullah SAW bersabda, tidak diterimanya sholat seseorang yang berhadas sampai ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Hurairah.
Fungsi yang kedua yaitu bayan at-tafsir atau menafsirkan isi Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran selanjutnya adalah sebagai bayan at-tafsir, yang di sini memiliki arti memberikan tafsiran atau perincian terhadap isi Al-Quran yang masih bersifat umum atau mujmal, serta memberikan suatu batasan-batasan atau persyaratan pada ayat-ayat yang bersifat mutlak atau tahyid. Dan di sini saya beri contoh hadis sebagai bayan at-tafsir adalah penjelasan Nabi Muhammad SAW yang dimana mengenai hukum pencurian. Rasulullah SAW didatangi seseorang yang membawa barang curian, maka beliau memotong tangan pencuri tersebut dari pergelangan tangan. Kemudian fungsi yang kelima adalah bayan at-tashrih, yaitu memberikan kepastian hukum Islam yang tidak ada di dalam Al-Quran. Sedangkan fungsi hadis terhadap Al-Quran sebagai bayan at-tashrih ialah sebagai pemberi suatu kepastian hukum atau ajaran-ajaran Islam yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Biasanya Al-Quran hanya menerangkan pokok-pokoknya saja. Saya beri contoh yaitu hadis mengenai zakat fitrah di bawah ini, yaitu Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah kepada umat Islam pada bulan Ramadan. Satu sah kurma atau gandum untuk setiap orang, baik merdeka atau hamba laki-laki atau perempuan. Hadis riwayat Muslim. Kemudian fungsi yang terakhir adalah bayan an-nasakh atau mengganti ketentuan terdahulu. Fungsi hadis terhadap Al-Quran selanjutnya adalah bayan an-nasakh. Para ulama mengartikan bayan an-nasakh yaitu ketentuan yang datang kemudian dapat menghapuskan ketentuan yang terdahulu. Sebab ketentuan yang baru bisa dianggap lebih cocok dengan lingkungan dan lebih luas. Contohnya adalah tidak ada wasiat bagi ahli waris. Pembahasan yang selanjutnya adalah pengertian hadis mutawatir, yang dimana kata mutawatir berasal dari bahasa Arab yaitu tawatara, yang berarti terturut atau sesuatu yang datang secara beriringan tanpa disela antara satu dengan yang lainnya. Adapun syarat-syaratnya yaitu yang pertama, harus diriwayatkan oleh banyak jalur perawi, yakni adanya konsistensi jumlah perawi pada setiap tabaat. Artinya, jika salah satu dari tingkatan sanad tersebut ada yang tidak mencapai jumlah minimal yang telah disepakati, maka sanad tersebut tidak dikategorikan sebagai sanad yang mutawatir, tetapi disebut sebagai sanad yang ahad. Kemudian syarat yang kedua yaitu menurut pertimbangan rasio, mereka mustahil melakukan konspirasi kebohongan atau mengadakan suatu perkumpulan untuk berdusta atau dipaksa oleh penguasa untuk berdusta. Karena rawi-rawi itu orang banyak yang berbeda-beda dari berbagai kalangan dan profesi. Kemudian syarat yang ketiga yaitu rawi banyak yang meriwayatkan dari rawi yang banyak pula, mulai dari permulaan sampai pada akhir sanadnya. Kemudian yang keempat yaitu sandaran akhir atau hadis yang diriwayatkan dari rawi-rawi itu harus berdasarkan sesuatu yang indrawinya atau diterima mulai dari indera penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba, dan perasa. Untuk pembahasan yang terakhir adalah
Hadis sahih yang terbagi menjadi 7 tingkat yang sebagai berikut. Yang pertama, hadis sahih yang disepakati atau dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ini adalah tingkatan hadis yang paling tinggi. Kemudian yang kedua, hadis sahih yang dikeluarkan oleh Bukhari, namun tidak dikeluarkan oleh Muslim. Yang ketiga yaitu hadis sahih yang dikeluarkan oleh Muslim, namun tidak dikeluarkan oleh Al-Bukhari. Kemudian yang keempat, hadis sahih yang sesuai dengan syarat Al-Bukhari dan Muslim, namun mereka berdua tidak mengeluarkan hadis tersebut. Kemudian yang kelima ada hadis sahih yang sesuai dengan syarat Al-Bukhari saja, namun beliau tidak mengeluarkan hadis tersebut. Kemudian yang keenam ada hadis sahih yang sesuai dengan syarat Muslim saja, namun beliau tidak mengeluarkan hadis tersebut. Yang terakhir, hadis yang disahihkan oleh imam-imam ahli hadis selain Al-Bukhari dan Muslim yang tidak memenuhi syarat Al-Bukhari dan Muslim, atau salah satu di antara keduanya. Ini adalah tingkatan hadis sahih yang paling rendah. Demikian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf jika terdapat salah kata atau perbuatan yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.